Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utus yang berbahagia dan para sahabat di seluruh Indonesia. Kali ini kita membahas tentang sebuah informasi dan teori yang dikemukakan oleh Guru Gembul. Kita tahu Guru Gembul adalah salah seorang YouTuber dan seorang pendidik yang dalam beberapa tahun terakhir telah cukup menghiasi wacana tentang pendidikan Indonesia, juga wacana keilmuan dan wacana-wacana yang lain. Guru Kempul telah memberitakan berbagai informasi yang juga cukup menjadi hasanah bagi pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Kali ini kita melihat sebuah teori dan argumentasi yang dikemukakan Guru Kempul tentang bagaimana Yesus atau orang kenal sebagai Yesus Kristus yang dalam agama Islam dikenal sebagai Nabi Isa. Nah, memang diketahui bahwa Yesus adalah orang yang cukup atau sosok yang cukup sangat dikenal dan kesohor di seluruh dunia. Miliaran orang yang menganggap Yesus adalah Tuhan, kemudian juga miliaran orang juga yang menganggap Yesus bukan Tuhan, hanya utusan. Dan bahkan ada juga sebagian dari beberapa tempat mengatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa, dan teori-teorinya juga didapat dari hasil ketika beliau berada di suatu tempat. Nah, teori yang dikemukakan Guru Kempul ini dengan berbagai macam teori bahwa pertama Yesus bukan seorang Kristiani, juga bukan orang Yahudi. Penjelasan Guru Kempul tentang Yesus bukan Tuhan pada video yang pernah diangkat beberapa tahun yang lalu, yaitu ketika Yesus yang tiba-tiba muncul secara dewasa, yaitu pada usia 1 tahun, catatan yang jelas tentang Yesus itu ada. Kemudian pada usia remaja 12 tahun, jelas catatan beliau sebagai orang Yahudi dan Bani Israel. Lalu tiba-tiba Yesus menghilang. Tiba-tiba Yesus menghilang pada usia yang dari 12 tahun tiba-tiba menjadi muncul dengan usia 30 tahun. Seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan dari Guru Gembul ini dan teori-teorinya mengatakan bahwa sesuatu yang didapatkan oleh Yesus seperti mujizat-mujizat, mengobati orang sakit, kemudian bagaimana menghidupkan orang yang mati, kemudian mujizat-mujizat lain yang dianggap luar biasa saat itu, itulah sesuatu yang biasa yang telah terjadi di India, di Tibet, dan lain-lain. Para resi-resi yang lama, yaitu pada masa itu sudah terbiasa mengobati orang yang sakit, bagaimana membuat orang yang buta bisa melihat, dan bagaimana menghidupkan orang yang telah mati. Nah, ini juga bagian-bagian dari persoalan teori juga yang harus kita hargai tentang Guru Gembul, mencoba melihat sisi lain di luar sisi tentang kepercayaan, tentang religi yang telah dipahami dan telah dianut oleh sekian banyak orang, dan juga tentang bagaimana pertentangan juga yang dianggap tidak semestinya oleh banyak orang. Guru Gembul mengemukakan teori-teori yang juga masing-masing punya kekuatan dan landasan-landasan tentang apa yang diberitakan tadi. Misalnya ketika Yesus dalam misalnya umat Islam dikatakan sebagai seorang utusan, sebagai seorang nabi dengan landasan yang sangat kuat, dengan dibahasakan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Namun dalam teori-teori yang lain yang diceritakan oleh Guru Gembul bahwa India juga mengklaim Yesus Kristus juga adalah bagian dari Krishna. Ada tradisi-tradisi India yang melekat pada Yesus, seperti tentang Tritunggal, yaitu tentang bagaimana dewa pemelihara Brahma, kemudian Wisnu, kemudian dewa perusak dan lain-lain. Itu ada masuk dalam kategori Yesus seperti itu. Jadi ini menarik tentang teori yang dimukakan oleh Guru Gembul, bahwa Guru Gembul mencoba melihat sisi manusia dari suatu sosok yang dianggap miliaran orang sebagai Tuhan. Dan ini juga kita harus hargai pendapat tersebut, karena dilandasi dengan kekuatan-kekuatan teori dan kitab-kitab yang cukup terpercaya yang diangkat oleh Guru Gembul. Nah, memang Guru Gembul sejak tampilannya ini cukup kontroversi. Nah, namun yang ketika beliau mengatakan Yesus bukan Tuhan, ini juga dapat ditelusuri kebenaran-kebenarannya, bahwa mungkin ketidakbenaran Paulus juga bisa ditelusuri. Nah, ketika Yesus dalam usia 12 tahun lalu menghilang karena ada serangan dari sebuah kerajaan besar terhadap Bani Israel saat itu, lalu tiba-tiba seluruh pengikut-pengikut atau rakyat dari Bani Israel itu disebar dan bahkan kebanyakan di India. Nah, menurut Guru Gembul bisa jadi Yesus bersama-sama dengan masyarakat yang lain berada di India, sehingga sekitar 18 tahun lamanya, dari 12 tahun tiba-tiba muncul dalam usia 30 tahun, beliau datang kembali ke Bani Israel sudah dengan memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki mukjizat seperti itu. Bisa bagaimana orang yang buta bisa melihat, kemudian bagaimana orang sakit bisa disembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang mati.
Ini salah satu fakta, ini salah satu bentuk teori yang didukung oleh argumentasi dan teori-teori tertulis yang juga bisa dipertahankan kebenarannya. Sehingga kata Guru Gembul, ya kalau bagaimana menghidupkan orang mati, bagaimana orang bisa melihat roh buta itu adalah tradisi-tradisi India yang sudah ada sejak lama dilakukan oleh para resi tersebut. Jadi sosok yang cukup terkenal ini yang dalam agama-agama besar itu mengandung juga kontroversi. Sebagian beberapa miliar orang menganggap sosok ini adalah Tuhan, adalah Mesias. Sebagian orang juga yang termasuk umat Islam menganggap inilah utusan. Nah, ini ada masing-masing pembenarannya yang juga punya argumentasi dan teori yang juga bisa dikemukakan dan bisa dianggap sebagai sebuah pembenaran seperti itu. Sehingga Guru Gembul mencoba berada dalam wacana ini, mencoba mengetengahkan sesuatu jalan tengah yang pasti ketika dilihat dari sisi-sisi yang ada bahwa ternyata Yesus ya memang bukan Tuhan. Yesus adalah manusia biasa yang diberikan kelebihan atau atribut-atribut langit yang kalau dalam penjelasan Guru Gembul tentang Yesus bukan Tuhan ini bahwa kelebihan atau mukjizat dari Yesus ini didapat dari ketika dia berada di suatu tempat, yaitu di India. Jadi artinya sesuatu yang dapat dipelajari, sesuatu yang dimiliki, bukan serta-merta yang datang dari langit atau dari Tuhan seperti itu. Jadi penjelasan yang kita bisa angkat dari video Guru Gembul tentang Yesus bukan Tuhan dan bagaimana bahwa dia sempat hilang ke India sekitar 18 tahun lamanya, artinya tradisi-tradisi yang ada di India itu bisa diadopsi oleh Yesus dan akhirnya ketika kembali ke Bani Israel itu lalu menerapkan ilmu yang beliau dapat seperti itu, sehingga ini sesuatu yang dianggap bisa dipelajari, bisa ditekuni seperti itu, sehingga dianggap bukan mukjizat. Ini penjelasan tentang Guru Gembul. Nah, kalau dari sisi umat lain ya ini percaya sebagai sebuah mukjizat, sebuah kelebihan, sebuah atribut-atribut langit yang diberikan kepada utusan-utusan seperti itu. Jadi ada sisi benarnya juga, ya perlu kita telusuri dari sisi kajian teoritik. Yang pasti Guru Gembul telah membuka cakrawala kita, baik penganut misalnya Kristiani, penganut Yahudi, penganut Islam dan lain-lain, bahwa ada unsur-unsur manusiawi yang ketika berada di suatu tempat, manusia tersebut bisa beradaptasi dan bisa mempelajari tradisi-tradisi dan akhirnya menjadi sebuah kelebihan. Jadi dalam video Guru Gembul yang saya bisa tarik kesimpulannya bahwa penjelasan tentang Guru Gembul bahwa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Yesus ketika kembali dan muncul tiba-tiba pada usia 30 tahun yaitu sebuah kelebihan yang bisa dipelajari, sebuah kelebihan ketika beliau berada 18 tahun lamanya di tanah India dan akhirnya mempelajari tradisi-tradisi tersebut, akhirnya menjadi sebuah kelebihan ketika kembali ke tanah Bani Israel seperti itu. Jadi Yesus bukan Tuhan ini menjadi sesuatu yang kontroversi dari berbagai umat, berbagai kalangan, dan hal ini Guru Gembul telah berada pada posisi yang mencoba menjelaskan secara gamblang dengan teori-teori yang ada. Karena itu sebagai umat beragama kita harus menghargai teori dan pendapat dari berbagai pihak. Nah, dalam masing-masing agama bisa meyakini kebenarannya seperti itu. Nah, saling menghargai, saling memahami kondisi-kondisi spiritual tiap-tiap perbedaan, karena perbedaan adalah rahmat. Dan Guru Gembul telah mengurai persoalan ini, persoalan tentang bagaimana ilmu, kelebihan dan apa yang dimiliki Yesus itu adalah sesuatu yang dapat dipelajari, karena sudah belasan tahun beliau menghilang dari Bani Israel karena mencari salah seorang murid yang hilang dari 12 murid yang ada. Kemudian karena ada serangan dari kerajaan besar terhadap kerajaan Bani Israel, sehingga Yesus adalah salah seorang yang bagaimana terbawa oleh arus misalnya pengungsian atau urbanisasi yang terjadi saat itu. Jadi pelutus mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, bahwa sesungguhnya penjelasan dari Gembul ini perlu kita telaah lebih jauh supaya kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.